Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, dikasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan terambil dari 2 Timotius 3 ayat 1 dalam terjemahan baru. Demikian firman Tuhan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa sukar. Sekali lagi, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan menyatakan bahwa kita hari-hari ini sedang menghadapi yang namanya masa-masa sukar, masa-masa sulit. Karena menjelang hari-hari terakhir di mana Tuhan Yesus akan datang kembali kedua kalinya. Dan sudah dikasih Tuhan Yesus, mungkin masalah yang kita hadapi untuk menghadapi hari-hari ini banyak sekali. Tidak mungkin orang tidak memiliki masalah. Begitupun orang-orang percaya memiliki masalah yang kita hadapi. Seperti masalah-masalah kecemasan yang kita hadapi akan masa depan, masalah-masalah mungkin keuangan, masalah-masalah kehidupan, masalah-masalah dalam hubungan keluarga. Semua itu akan menjadi satu masalah dan menjadi kecemasan dan kekhawatiran bagi setiap kita sekalian orang-orang yang percaya. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita sebagai orang Kristen, orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai penolong kita, masalah adalah sesuatu yang baik. Mengapa saya katakan yang baik? Karena masalah itu membuat kita menjadi lebih mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya bahwa di tengah masalah bagi orang percaya, ada berkat, ada kebaikan, bahkan ada kemurahan Tuhan yang kita akan dapatkan dari masalah tersebut. Jadi dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita selalu memiliki rencana yang baik, rencana yang indah. Kita dan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita, baik pribadi kita, baik keluarga, ataupun baik apapun yang kita jalani di kehidupan kita. Nah, setelah dikasih Tuhan Yesus, masalah yang pertama bagi kita orang-orang percaya adalah masalah itu bisa mendewasakan kita. Masalah itu membuat kita menjadi lebih dewasa, lebih mengenal akan Tuhan, dan masalah itu akan merubah kita untuk menjadi lebih dewasa dalam kehidupan kita. Dalam Wahyu 3 ayat 19 berkata demikian, Wahyu 3 ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Sudah, kita harus menyadari bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus itu menyayangi kita. Tetapi Tuhan Yesus pun sewaktu-waktu akan menegur kita. Ketika kita melakukan kesalahan yang kita tidak sadari, dan Tuhan akan menegur kita, bahkan menghajar kita. Sudah dikasih Tuhan, ini bentuk kasih Tuhan. Ketika Dia menghajar kita, kita akan lebih dewasa lagi melihat bagaimana peran Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan seringkali mendidik anaknya dengan cara yang keras, dengan cara yang cukup tegas. Dan kita sebagai anak-anaknya, kita harus lebih dewasa menghadapi teguran Tuhan. Kita harus lebih dewasa bahwa kita semakin ditegur Tuhan, semakin kita dihajar Tuhan, kita lebih mengandalkan Tuhan, bahkan kita lebih mengenal Tuhan Yesus akan lebih baik lagi. Dan kita akan terus sadar bahwa saya ada dalam kehidupan yang salah, dan Tuhan menegur saya dengan menghajar saya. Kita mulai membereskan apa yang salah dalam hidup kita, bahkan kita bertobat dengan apa yang kita lakukan yang salah di hadapan Tuhan. Itu adalah satu tanda ketika kita menyadari bahwa kita sedang mendewasakan kita, bahkan kita akan menjadi lebih dewasa lagi. Dan dikasih Tuhan Yesus Kristus, semua tantangan, semua masalah yang kita hadapi, kita akan lebih kuat menghadapinya. Kita akan lebih fresh menghadapinya. Bahkan masalah itu menjadi pelajaran buat kita sekalian untuk mendewasakan kehidupan rohani kita. Itu yang pertama, setelah dikasih Tuhan Yesus. Ketika kita menghadapi masalah, kita menjadi dewasa. Karena Tuhan yang mengajar, Tuhan yang menegur, dan Tuhan yang mendewasakan rohani kita.
Dan yang kedua adalah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Masalah kadang-kadang membuat kita melihat ada satu kuasa Tuhan, ada satu mujizat Tuhan terjadi atas hidup kita. Ketika kita melihat kuasa Tuhan, maka masalah kita adalah masalah yang membuat kita menjadi lebih kuat dalam menjalaninya. Sudah dikasih Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 3 demikian firman Tuhan. Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Tapi jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Seorang anak buta sejak lahir. Murid-muridnya menanyakan, siapa yang bersalah? Ini akibat dosa siapa? Ini akibat kesalahan siapa? Kok anak ini menjadi buta dalam kehidupannya semenjak dia lahir? Seolah-olah murid-muridnya sedang mencari kesalahan, menyalahkan orang lain. Tetapi jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Sudah dikasih Tuhan Yesus. Masalah Tuhan izinkan. Masalah Tuhan berikan kepada kita orang-orang percaya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan kuasa Tuhan. Bagaimana kuasa Tuhan membuat masalah kita menjadi selesai dan dibereskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan dikasih Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah masalah ada kuasa Tuhan dinyatakan. Mungkin hari ini Bapak Ibu sekalian sedang menghadapi masalah, pergumulan kehidupan. Mulailah berbalik kepada Tuhan Yesus Kristus. Mulailah mengandalkan Tuhan Yesus, berdoa, berharap biarlah masalah yang kita hadapi hari ini pada ujungnya, pada akhirnya ada satu kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan dan menjadi kehidupan jadi mujizat bagi setiap kehidupan kita. Sudah dikasih Tuhan. Itu yang kedua. Masalah membuat kita melihat kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita semua. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Sebab apapun yang kita hadapi, masalah apapun yang kita hadapi, Tuhan campur tangan dan tidak akan melebihi kekuatan yang kita miliki dalam kehidupan kita. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, masalah selalu ada dalam kehidupan kita, tapi kita percaya ketika kita ada dalam masalah, ketika janji Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita, maka kita akan lebih dekat bersama Tuhan, maka kita akan lebih intim bersama Tuhan, maka kita akan terus bersama-sama dengan Tuhan setiap hari dalam pergaulan yang sangat intim bersama Tuhan Yesus Kristus. Ayub 23 ayat 10 demikian firman Tuhan dalam Ayub 23 ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita intim bersama Tuhan dalam masalah kita, dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memunculkan kita menjadi orang-orang pemenang dari segala masalah kita, dari segala pergumulan kita. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Mulailah kita merefleksikan diri. Bagaimana kehidupan rohani kita ketika kita dalam masalah. Masalah membuat kita menjadi dewasa. Masalah itu membuat kita melihat kuasa Tuhan dan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan masalah membuat kita lebih dekat bersama Tuhan. Menjadi intim bersama Tuhan dalam membangun kehidupan kita. Roh kita bersama roh Tuhan Yesus Kristus. Baik, sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah dalam setiap masalah kita ada berkat Tuhan, ada kebaikan Tuhan, ada anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya hari ini Tuhan Yesus akan menyatakan kemuliaannya bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Karena di tengah-tengah masalah, Tuhan Yesus tidak pernah tinggal diam. Dia ada bersama-sama kita, berjalan bersama kita di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.